Puji Tuhan, damai sejahtera, sukacita dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita semua hari ini. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Spiritual Healing atau kesembuhan rohani. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dalam konteks ayat ini berbicara mengenai kesembuhan secara rohani. Kesembuhan rohani inilah yang akan membawa kita kepada kesembuhan di dalam tubuh jasmani kita. Spiritual healing leads to physical healings. Kesembuhan secara rohani adalah kesembuhan di dalam pikiran, perasaan, dan keinginan kita yang dikembalikan sesuai dengan kemauan Allah. Kemauan Allah adalah kita memiliki pengertian iman yang benar. Dan pengertian iman yang benar adalah pengenalan kita tentang Tuhan yang benar. Iman tersebut akan membawa kita kepada kesembuhan secara tubuh jasmani. Apa yang rohani akan menentukan yang jasmani. Mari kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab kita di dalam Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Perikop tentang anak kepala rumah ibadat yang dibangkitkan dan perempuan yang sakit pendarahan disembuhkan. Yang pertama, anak kepala rumah ibadat. Di ayat 18 dikatakan, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Anak kepala rumah ibadat ini mengalami penderitaan karena anaknya meninggal. Tetapi perhatikan perkataan kepala rumah ibadat itu. Dia mengatakan kepada Yesus, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ia percaya kepada Yesus dan percaya bahwa Yesus itu berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Kepala rumah ibadat itu tentunya akan mengalami banyak tekanan secara moral karena Yesus saat itu sudah dibenci oleh ahli-ahli Taurat dan imam-imam Yahudi. Dan ia sendiri adalah seorang pemimpin rumah ibadat Yahudi. Oleh karena itu di dalam Alkitab kita, kitab Matius tidak disebutkan siapa nama kepala rumah ibadat Yahudi itu. Karena kitab Matius saat itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi, supaya Yairus, kepala ibadat itu, tidak mengalami tekanan-tekanan secara sosial di dalam lingkungannya. Tetapi Yairus tetap memilih untuk percaya kepada Yesus dan kuasa yang dimiliki Yesus, meskipun ada resiko yang harus dihadapi. Inilah Bapak Ibu Saudara yang dimaksud dengan kesembuhan secara rohani. Memiliki iman, pengertian, pengenalan akan Tuhan yang benar, dan hal tersebut membawa kesembuhan secara jasmani. Yairus menerima mujizat, anaknya dibangkitkan dari kematian. Yang kedua, kisah tentang perempuan yang sakit pendarahan disembuhkan. Ayat 20 dikatakan demikian. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. 21, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perhatikan perempuan itu, ia mengatakan asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Hal yang sama yang dilakukan perempuan ini seperti yang dilakukan oleh kepala rumah ibadat tersebut. Ia percaya kepada Yesus, percaya bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Ayat 22 dikatakan, tetapi Yesus berpaling
dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah dalam hatimu, hai anakku." Perhatikan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Perempuan itu menerima mujizat disembuhkan dari sakitnya. Itu semua dikarenakan dia terlebih dahulu mengalami kesembuhan secara rohani dengan memiliki pengertian yang benar tentang siapa yang hendak menyelamatkan dia, yaitu Tuhan Yesus yang berkuasa, yang sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Mari kita lihat satu contoh lagi di dalam Matius 9 ayat 27 sampai dengan 31. Cerita tentang Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ayat 28 dikatakan demikian. Setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Perhatikan sekali lagi perkataan kedua orang buta itu. Ia percaya kepada Yesus dan percaya bahwa Yesus berkuasa untuk mencelikkan mata mereka. Dan kedua orang buta itu menerima mujizat disembuhkan dari kebutaan mereka. Memiliki pengertian iman yang benar, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai dasar iman kita. Percaya kepada firman-Nya sebagai tanda kita hidup dalam iman. Percaya kepada kuasa-Nya sebagai bukti iman kita. Dan iman yang timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan, itu akan membangkitkan iman kita dan membawa kita kepada mujizat. Baca dan perkatakan firman Tuhan supaya iman kita dibangkitkan setiap hari. Dan ada kuasa di dalam iman yang akan menolong kita dalam segala kebutuhan kita. Yang sakit akan menerima kesembuhan, yang kekurangan Tuhan akan pelihara, yang dalam masalah Tuhan akan berikan jalan keluar. Dalam segala perkara, milikilah iman yang benar. Percaya kepada kuasa-Nya, kuasa yang sudah diberikan kepada kita, yang ada di dalam diri kita, yaitu Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Itulah segala kuasa yang akan menyanggupkan kita untuk menerima segala pertolongan daripada Allah. Yang dikehendaki Allah melalui kesembuhan rohani itu adalah kita percaya kepada Yesus, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada kuasa-Nya, dan kuasa-Nya sudah diberikan di dalam kita, yaitu Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam segala pergumulan Bapak Ibu Saudara, percayalah ada Roh Allah yang selalu menyertai. Oleh karena itu, gunakanlah, pakailah, mempraktekkan bagaimana kuasa Allah itu dapat bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami telah mendengarkan firman kuasa-Mu. Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan segala perkara, menyembuhkan kami, memberikan kami jalan keluar, memelihara kami. Asalkan Tuhan kami memiliki kesembuhan rohani, yaitu pengertian pengenalan akan Tuhan yang benar, yaitu percaya akan Tuhan Yesus, percaya akan firman-Mu, dan percaya akan kuasa-Mu yang sudah ada di dalam diri kami semua. Kami berdoa untuk gereja-Mu, kami berdoa untuk jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Kami percaya kuasa Tuhan sudah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.